Hai Sobat Bulog, selamat datang di Bulog Business Talk. Perkenalkan, saya Kurniawan. Saat ini saya bertugas sebagai Kasubdit Produk di Perum Bulog. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang izin edar dari produk pangan. Sobat Bulog pasti ketika kita belanja kebutuhan makanan minuman, tentunya kita pernah melihat logo atau label pangan gitu ya, atau gambar-gambar seperti yang ada di kemasan produk makanan minuman. Itu tadi adalah label atau informasi tentang izin edar dari produk pangan. Perizinan edar produk pangan ini berlaku bagi semua jenis produk pangan yang beredar atau dijual di pasar, baik itu produk pangan yang dihasilkan di dalam negeri maupun di luar negeri alias barang impor. Hal ini menjadi penting karena terkait dengan keamanan pangan. Sobat Bulog, kenapa sih isu pangan ini menjadi penting? Ini menjadi penting karena hal ini terkait dengan bagaimana kita sebagai pelaku usaha berusaha melindungi konsumen kita. Ini akhirnya akan berimplikasi pada kepercayaan yang mereka akan berikan dan juga akhirnya adalah menjadi jaminan keberlangsungan dari produk-produk kita. Secara umum, perizinan produk pangan terbagi menjadi 3 macam berdasarkan asal produknya. Yang pertama adalah perizinan edar produk pangan olahan, yang kedua, perizinan edar produk pangan segar asal tumbuhan, yang ketiga, perizinan edar produk pangan asal hewan. Perizinan edar produk pangan ini juga terbagi berdasarkan lingkup instansi dari penerbit perizinan tersebut. Ada yang diterbitkan oleh instansi pada level nasional dan ada juga yang diterbitkan oleh instansi pada level daerah. Lingkup yang tadi itu juga terkait dengan seberapa rumit sebenarnya dari proses produksi dari produk pangan tersebut, khususnya yang berhubungan dengan teknologi. Apakah menggunakan mesin-mesin yang sudah full otomatis atau bersifat semi-otomatis. Lalu kalau ada pertanyaan, untuk produk-produk UMKM yang mungkin sedang merintis atau kawan-kawan sedang merintis nih, yang menggunakan teknologi yang masih sederhana atau mungkin yang baru mungkin akan dipasarkan secara lokal saja, perizinannya menggunakan apa? Jawabannya adalah PIRT. Ini nama umumnya yang biasa dikenal di masyarakat. PIRT sendiri itu sejatinya bukan nama lengkap dari perizinannya. PIRT itu adalah kepanjangan dari produk industri hasil rumah tangga. Nah, kalau nama lengkap dari perizinannya itu adalah Sertifikat Perizinan Produk Industri Hasil Rumah Tangga, disingkat SPPIRT. Tapi tadi yang ngetren tadi namanya hanya disebutkan PIRT aja. Perizinan ini, penerbitannya dan pengurusannya itu cukup dilakukan di Dinas Kesehatan atau unit teknis yang membidangi kesehatan di pemerintah level kabupaten kota. Masa berlaku dari perizinan PIRT ini adalah paling lama 5 tahun setelah diterbitkan dan bisa diperpanjang. Untuk visual dari pencantuman perizinan PIRT ini pada kemasan itu berupa pencetakan dari kode berupa cetakan huruf PIRT diikuti dengan rangkaian angka tertentu. Oke, kita kembali ke batasan yang awal yang sempat kita mention di awal tadi, yaitu terkait dengan macam-macamnya asal produk. Kita kulik satu persatu perizinan edar berdasarkan asal produknya tadi. Yang pertama, perizinan edar produk pangan olahan. Produk pangan olahan ini adalah makanan atau minuman hasil proses yang dengan cara atau metode tertentu, baik dengan atau tanpa bahan tambahan. Ini adalah produk pangan pangan jadi ya, yang siap konsumsi oleh kita, ataupun juga bahan pangan yang menjadi bahan bantu olahan yang lain. Ini banyak sekali kita temukan di pasar. Kita juga konsumsi dalam keseharian kita. Kita bisa sebut misalnya biskuit, gula pasir, mie instan, tepung terigu, atau produk-produk pangan lain yang kita bisa sebutkan ya, atau mungkin ada di sekitar teman-teman sekarang. Perizinan ini dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia atau ngetrennya disebut BPOM RI gitu ya,
yang masa berlaku perizinannya selama 5 tahun dan juga dapat diperpanjang. Pada produk pangan olahan yang telah mendapatkan izin edar ini, nanti pada kemasannya itu pelabelannya akan berupa tulisan berupa BPOM RI, lalu ada kode, bisa huruf MD atau ML, lalu sederet angka pengenal yang sifatnya spesifik. MD tadi artinya itu adalah produk pangan itu diproduksi oleh dalam negeri. Sedangkan kebalikannya yang hurufnya M dan L itu produk pangan olahan produksi dari luar negeri alias barang impor gitu. Nah, itu tadi tentang produk pangan olahan. Sekarang kita masuk pada produk pangan segar asal tumbuhan. Ini kalau di luaran akan disebut sebagai PSAT, produk pangan segar asal tumbuhan. Ini adalah produk pangan, baik makanan atau minuman, yang asalnya dari tumbuhan, yang dapat dikonsumsi secara langsung atau juga menjadi bahan baku pangan olahan. Produk ini minimal mengalami pengolahan yang minimal sifatnya. Misalnya dicuci, dikupas, atau didinginkan, dibekukan, dipotong-potong menjadi yang ukuran lebih kecil, dikeringkan, atau proses penggaraman, atau dicampur dengan bahan-bahan lain yang sifatnya sederhana, atau digiling, atau proses lain yang tadi disebutkan tentang pengolahan minimal. Dan tambahan lagi isunya itu adalah tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan yang sifatnya itu menolong supaya produk tersebut menjadi lebih panjang masa simpannya. Contohnya gimana sih si produk pangan segar asal tumbuhan ini? Misalnya beras. Ini produk pangan segar asal tumbuhan nih. Yang jelas lagi buah segar, sayuran segar, atau produk-produk hortikultura lainnya. Nah, jenis dari perizinan edar PSAT ini berdasar dari negara asal yang diproduksinya. Hampir sama seperti yang tadi pangan olahan, yaitu PSAT-PD. Nah, tadi kan MD, sekarang PSAT-PD yang merupakan pangan segar produksi dalam negeri. Lalu ada yang kemudian yang luar negeri itu namanya PSAT-PL untuk pangan segar yang diproduksi di luar negeri alias impor. Nah, tadi PD sama PL ini nomenklaturnya hampir sama ya sama yang tadi di BPOM RI tadi yang untuk produk pangan olahan. Nah, untuk kewenangannya PD sama PL ini agak sedikit berbeda. PD ini diterbitkan oleh OKKPD atau Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah. Ini adalah suatu instansi yang biasanya melekat pada Dinas Ketahanan Pangan atau Pertanian atau unit teknis lain yang membidangi hal pertanian tadi di level pemerintah provinsi. Nah, kalau yang PL itu hanya dikeluarkan oleh level pusat. Judulnya kalau tadi OKKPD, yang di sini namanya OKKPP, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat. Saat ini otoritas ini merupakan menjadi tugas pokok dan fungsi dari Badan Pangan Nasional. Artinya levelnya ada di level nasional gitu ya. Bagaimana dengan kode pelabelan? Apakah mirip sama yang pangan olahan tadi? Bentuk dari pelabelannya itu berupa sama, rangkaian karakter yang diawali oleh PD atau PL lalu diikuti angka. Itu nanti yang akan tertera pada kemasan. Baik, lanjut kita ke bahasan izin edar yang selanjutnya, yaitu produk pangan segar asal hewan. Ini misalnya apa sih? Contohnya gini. Produknya itu bisa berupa daging beku. Ini kan contoh ya. Bisa daging dingin atau berupa telur, ikan, atau susu segar. Sama seperti perizinan edar PSAT tadi, produk pangan segar asal hewan ini juga bisa dikonsumsi langsung atau juga menjadi bahan baku atau bahan pelengkap pada produk lanjutan lainnya. Atau berikutnya atau jadi produk pangan olahan gitu ya. Misal nih, ada nih produk daging sapi beku. Ini maksudnya kan dia berasal dari daging segar yang didapat dari proses pemotongan sapi, kemudian melalui serangkaian proses sampai pada
sesi atau proses blasting freezer. Tentunya tidak dengan menambahkan bahan lain ya. Nah, sampai di sini produk daging beku tadi itu masih bisa dimaksud sebagai produk pangan segar asal hewan, yaitu daging sapi beku tadi. Nah, apabila daging sapi beku tadi itu kemudian digunakan untuk produksi bakso misalnya, atau sosis, yang di dalamnya mengalami proses penambahan dengan bahan lain, misalnya bumbu, atau dicampur dengan komponen daging yang lain, sehingga lalu mengalami proses pemasakan, lalu akhirnya kemudian dibekukan, ini perizinannya tidak pakai yang tadi, yang pangan segar asal hewan tadi, tetapi kembali ke model awal yang tadi kita sudah bicarakan, yaitu perizinan edar produk pangan olahan. Jadi agak berbeda gitu ya. Jadi sampai di sini kan kita bisa tahu tuh mana yang segar asal hewan sama mana yang olahan yang berikutnya. Kalau yang segar asal hewan tadi bagaimana perizinan edarnya? Perizinan edar untuk produk tadi itu dilakukan oleh Otoritas Veteriner Provinsi. Unit ini biasanya melekat di Dinas Peternakan atau Dinas Teknis yang membidangi peternakan. Bentuk izinnya bisa namanya adalah NKV, kepanjangan dari Nomor Kontrol Veteriner. Contoh NKV yang bisa kita temukan itu di produk pangan asal hewan itu misalnya di ayam beku. Itu nanti ada nomornya itu. Ada nomor NKV. Oke, itu sekilas tentang beberapa macam perizinan edar dari produk-produk makanan yang kita bisa ulas hari ini. Dan kalau Sobat Bulog bermaksud mendapatkan sertifikasi perizinan edar untuk produk-produk yang produksi dari Sobat sendiri, itu proses pengurusannya kalau saya boleh sharing itu paling tidak akan mengalami 4 proses umum. Sobat nanti akan mengalami itu secara umumnya ya. Yang pertama itu proses administrasi. Samalah pendaftaran itu nanti Sobat Bulog harus menyertakan yang namanya dokumen-dokumen legal dari perusahaan. Lalu yang kedua ada proses audit. Nanti pihak dari yang berkewenangan itu akan datang melakukan audit terhadap proses kita, rangkaian prosesnya, lalu mereka akan ngambil sampel. Nah yang ketiga itu nanti dari sampel yang sudah diambil itu akan diujikan di laboratorium. Baru yang keempat, terhadap hasil itu semua mereka sudah audit, mereka sudah ngambil sampel, mereka sudah periksa administrasi kita, lalu akan ada proses verifikasi. Baik, demikian sedikit bahasan kita tentang perizinan edar. Semoga dapat bermanfaat bagi Sobat Bulog. Terus ikuti channel ini, masih banyak-banyak bahasan-bahasan yang akan menambah wawasan Sobat Bulog dalam tentunya membantu dan mendukung kami dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Sekian dari kami. Wassalam, terima kasih.